Rian GSS channel novel cerpen terpopuler masa kini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Judul dikira melarat usai ditalak episode 10. Laras nggak kuasa menahan malu. Raut mukanya bersemu merah. Tapi bagaimanapun ia tak bisa menyembunyikan raut muka itu dari pria yang berdiri beberapa senti di hadapannya. Maaf bila kata-kataku membuat kau berpikir kemana-mana. Laki-laki itu tersenyum tertahan. Ah tidak, aku sama sekali tidak berpikiran macam-macam, sahut Laras cepat. Andi lagi-lagi mengulum senyum. Namun sejenak kemudian, tatapan tajam Direktur Utama, Pak Andi kembali menusuk seperti jarum. Laras merasa seperti anak kecil yang ketahuan berbohong. Jadi Laras, suara Pak Andi berat, kamu masih menganggap aku menyeramkan? Laras menelan ludah. Saya minta maaf Pak, itu hanya gurauan. Gurauan? Pak Andi menyeringai sinis. Gurauan yang bisa merusak reputasi perusahaan. Kamu tahu Laras, perkataanmu itu bisa berdampak buruk pada moral karyawan lain. Bisa-bisa mereka semua jadi tidak nyaman bekerja di sini. Laras Klaik. La tidak pernah menyangka ucapannya akan berbuntut sejauh ini. Ia hanya melampiaskan. Saya tidak bermaksud seperti itu, Pak. Saya sangat menghormati Anda. Pak Andi berdiri dari kursinya mendekati Laras. Jarak mereka semakin dekat, membuat Laras semakin gugup. Hormati? Lalu kenapa kamu mengatakan hal seperti itu? Apa yang sudah saya lakukan sampai kamu merasa takut pada saya? Tapi sudahlah, karena tadi kau sudah meminta maaf, jadi aku akan menganggap masalah ini selesai. Laras merasa sangat lega ketika Pak Andi mengatakan masalah tersebut telah selesai. Jadi apakah aku sudah boleh pulang, Pak? Ucapnya dengan seraut senyum senang. Hei, siapa yang bilang kau boleh pulang? Barusan aku mengatakan masalahmu selesai, bukan berarti kau boleh pulang sekarang. Laras menunduk. Habis sudah harapannya untuk melanjutkan santapan kari ayam yang masih tersaji di meja makannya pagi tadi. Kau sekarang akan memulai pulang gitu saja setelah melakukan kesalahan. Kau pikir akan lolos dari hukuman? Hukuman, Laras menghela nafas panjang. Menurutnya, laki-laki yang berdiri di hadapannya tersebut memang teramat menjengkelkan, tapi bagaimanapun ia harus menghormati selaku atasannya, karena boleh dikatakan bila takdirnya di sini ditentukan oleh pria kaku tersebut. Baiklah Pak, bila Bapak ingin memberikan hukuman, maka saya akan menyelesaikannya dengan penuh tanggung jawab. Jawabnya kemudian. Pak Andi menatapnya beberapa saat. Kau cukup berjiwa besar rupanya. Oke, baiklah. Apakah siap dengan tugasmu? Siap, Pak. Laras mengangguk. Oke, dengarkan baik-baik. Seminggu ke depan kau harus menjadi asisten pribadiku. Hah? Laras terkejut. Hukuman macam apa ini? Lirihnya tak sengaja. Namun ternyata meskipun ia mengucapkan kata kakak itu dengan amat lirih, ternyata telinga Pak Andi bisa menangkap ucapannya tersebut. Oh, jadi kau mau menolak? Andi menatapnya tajam. Aduh, tidak. Minjab haters, maksudku apa ada hukuman lain? Tentu saja Laras keberatan dan takut bila selama seminggu ke depan harus berdekatan dengan sang direktur menakutkan tersebut. Hei, sialnya aku menerima bawahan aneh seperti dirimu. Menurutmu, siapa yang lebih pantas untuk menentukan hukuman yang patut untuk kau terima? Aku atau kau? Laras terdiam. Maaf Pak, memang aku tidak berhak menentukannya. Maafkan aku. Laras menyadari bahwa ia telah membuat kesalahan kedua. Baiklah kalau begitu. Sesuai dengan apa yang kusebutkan tadi, kau mulai besok harus menjalani hukumanmu. Laras kembali terdiam. La sama sekali tidak menyangka akan menerima hukuman seberat ini. Jadi, hukumannya saya harus benar-benar menjadi asisten pribadi Anda? Tanyanya dengan nada tak percaya. Pak Andi mengangguk, senyum tipis menghiasi bibirnya. Ya, selama seminggu ke depan, saya ingin kamu melihat secara langsung bagaimana beratnya tugas seorang pemimpin. Mungkin setelah itu, what have Stelton. Tatapannya yang biasanya tajam kini terasa lebih lembut. Namun ia memilih untuk tidak terlalu memikirkannya. Ia lebih fokus pada tugas barunya yang begitu menantang. Kok kenapa wajah kamu kelihatan murung begitu? Tanya Susi. Sebab Susi merasa heran sedari awal Laras datang, ia melihat rona muka sang sahabat terlihat lesu. Laras diam.
Apakah benar-benar dipecat oleh Pak Andi? Tanya Susi. Bukan itu, jawab Laras dingin. Lalu, kau nggak tahu Sus, dia kasih hukuman berat buat aku. Ucap Laras pelan tak bersemangat. Dahi Susi berkerut. Dia menghukum kamu? Hukuman apa? Susi khawatir. Dia memerintahkan aku buat jadi asisten pribadi dia selama seminggu ke depan. Susi terdiam sejenak. Namun beberapa saat kemudian, sedikit senyum mengembang pada sudut bibirnya. Hukumannya adalah menjadi asisten pribadi. Aduh, Ras, itu bukan masalah sulit. Tinggal kau jalani aja. Jadi asisten pribadi nggak terlalu buruk dibanding sama dipecat. Tapi tergantung dianya juga sih. Ini kesempatan buat kamu agar bisa tetap bertahan di perusahaannya dia. Seminggu ke depan benar-benar kamu harus bersikap baik selama menjadi asistennya dia, ucap Susi kemudian. Laras menatap Susi masam. Ini masalah besar, Sus. Mengapa kau seperti menganggap sepele? Laras berucap jutek. Masalah besar? Masalah besar gimana maksudmu? Kayaknya aku harus cari pekerjaan di tempat baru aja, Sus, ucap Laras. Heh, kamu mau menyerah gitu aja? Cemen banget sih kamu. Cuma diberi hukuman jadi asisten aja kamu udah nyerah. Gimana aku yang sering dikasih pekerjaan nyelesain tugas berjibun gak nyerah? Tanda Susi. Aku juga lebih baik terima hukuman menyelesaikan tugas bejibun daripada harus dijadiin asisten, Sus. Sungut Laras. Halah, Ras. Kamu pikir enak ngerjain tugas sampai seharian penuh? Omong-omong, kenapa sih kayaknya kamu berat banget buat jadi asistennya Pak Andi? Itu kan kesempatan juga buat kamu untuk bisa perlihatkan sama dia. Kalau kamu benar-benar bersungguh-sungguh, ucap Susi. Udah aku bilang dan kau udah lihat sendiri kan, dia itu nampak kejam banget. Tampangnya nyeremin. Aku khawatir kalau harus berdekatan sama dia, apalagi selama seminggu. Kamu nggak tahu, tuh mukanya dia udah kayak tampang psikopat aja. Lihat aja dari raut mukanya dia, udah kayak monster tuh. Saut Laras. Susi mengulum senyum mendengar alasan yang diutarakan oleh Laras. Aduh Ras, kamu nggak usah berburuk sangka dulu. Banyak orang di dunia ini yang memiliki tampang menyeramkan, terlihat jutek dan pemarah, tapi sejatinya punya hati yang lembut. Kamu nggak usah terlalu mudah nuduh dia kayak psikopat. Susi mencoba memberikan masukan kepada teman sudah dikecilnya tersebut. Laras jadi serba salah. Di samping dia benar-benar takut bila berdekatan dengan Andi, di sisi lain juga dia takut kehilangan pekerjaan. Dia pun berpikir, andai pun dia keluar dari sana, belum tentu dia bisa dengan cepat mendapat pekerjaan. Padahal kebutuhannya sudah semakin mendesak dan dia butuh simpanan sebagai tabungan demi kehamilannya dan juga menyambut sang buah hatinya nanti. Iya, Sus. Udah. Ras, kamu harus bertahan di sana. Sebab kalau enggak, belum tentu kamu bisa dapat kerjaan seperti di sana, ucap Susi. Iya, Sus. Aku sadar aku harus kuatkan diri. Aku anggap aja ini perjuangan buat aku dan calon anakku nanti, ucap Laras. Susi tersenyum lebar mendengar ucapan Laras yang jauh lebih baik daripada tadi. Nah gitu dong, baru namanya sahabat aku. Kamu harus tetap semangat ya. Jangan mudah menyerah. Dan kamu harus ingat, kamu harus ngurus surat dari suami kamu. Kalau kamu nunggu laki-laki itu yang mengurusnya, dia akan mengulur-ulur waktu. Sedangkan kamu butuh status yang jelas. Kalau status kamu kayak gini kan nggak jelas gimana. Dibilang janda, statusmu masih istri orang, mau disebut istri orang tapi udah dinafkahi lahir batin. Kan ngambang tuh jadinya, ucap Susi. Ya bener kamu, Sus. Tapi kalau soal nafkah sih aku nggak terlalu ngarep. Apalagi itu nafkah batin, nggak banget. Biarlah nafkah batin Leo kasih aja buat Mina. Susi tertawa kecil. Iya. Makanya tuh kamu harus cepat urus surat cerai. Nggak usah nunggu dia yang urus. Aku yakin Leo brengsek itu nggak bakalan mau rugi membuang-buang waktunya ke pengadilan agama. Kamu tuh tahu sendiri liciknya mereka kayak gimana. Susi menambahkan. Iya kamu bener banget Sus. Aku harus semangat kerja. Karena kebutuhan semakin banyak juga. Aku emang nggak boleh letoy kayak gini. Tanda Laras. Ya iyalah Ras, kamu aja yang baru nyadar. Tawa mereka pecah. Begitulah keduanya sudah terbiasa dalam keakraban. Laras melangkahkan kaki dengan semangat walaupun sebenarnya ia sedang deg-degan. Hari ini ia sengaja berangkat lebih pagi, karena tentu saja hari ini profesinya berbeda.
Terhitung pagi ini, dia akan menjadi asisten pribadi seorang Andi. Seorang peserta mulai ruang Andi, bukan ruangan kerjanya selama ini. Kian mendekat, langkah kaki itu terasa semakin berat. La berharap sepagi ini Pak Andi belum datang mendahuluinya. Namun ketika sampai di depan pintu, jantungnya seolah mendadak berhenti berdetak. Dilihatnya, pria kaku tersebut sudah duduk di depan monitor. Aduh, ternyata aku terlambat, padahal aku sudah berangkat pagi-pagi, batin Laras ketakutan. Laras, kenapa malah berdiri di sana? Mendadak Laras tertipu mendengar pertanyaan yang diajukan oleh Andi tersebut. Dengan memberanikan diri, Laras melihat ke arah Andi. Seketika pandangan tajam dari kedua bola mata Andi menyambutnya. Maaf Pak. Baiklah, aku akan masuk. Laras melangkahkan kaki. Dengan berat langkah itu terayun. Surut mata Laras menoleh ke sana kemari mencari kursi yang akan ia duduki. Akhirnya dengan pilihan yang tepat, ia memilih kursi yang paling jauh dari Andi. Namun sekejap Andi menatapnya. Kenapa ini? Apa aku kesalahan lagi? Tanya Laras. Tentu saja, bagus kalau kamu menyadarinya. Lalu, salah apa yang sudah kuperbuat, Pak? Sofia bertanya cemas. Apa kau tahu apa itu arti asisten? Andi bertanya seakan-akan menerkam Laras hidup-hidup. Iya Pak, Laras menjawab gugup. Kalau begitu, mengapa kau mengambil tempat duduk sejauh itu? Pak Andi bertanya. Oh, itu M. Laras lagi-lagi kebingungan. Maaf Pak, jadi aku harus duduk di mana? Duduk di sini. Andi menuju ke sebuah kursi yang tepat berada di sampingnya. Seketika Laras melongo, haruskah dia duduk dengan jarak beberapa senti saja dari pria menakutkan tersebut? Kau dengar Laras? Ucapan Andi seperti mengintimidasi. Kali ini Laras menguatkan hati. Ia tahu bahwa ia harus bertindak lebih berani. Ya, baiklah. Ucap Laras lalu melangkah menuju kursi yang dimaksud oleh Andi. Beberapa saat suasana hening, Andi menyodorkan beberapa lembaran kertas kepada Sofia. Setelah selesai nanti kau harus kirim dokumennya ke emailku, ucap Andi. Baik, suasana terasa benar-benar kaku. Laras memperhatikan baik-baik lembaran-lembaran yang diserahkan oleh Andi padanya. Pak, boleh dijelaskan tugas apa ini? Kamu akan bertanggung jawab penuh atas persiapan presentasi besar klien kita, The Orion Group. Mereka adalah klien terbesar kita saat ini, dan presentasi ini sangat krusial. Kamu harus memastikan segala detail, mulai dari data, visualisasi, hingga naskah presentasi sempurna. Pak Andi menatap Laras dengan serius. Laras tertegun. Presentasi The Orion Group memang sudah menjadi perbincangan hangat di kantor. Semua orang tahu betapa tingginya ekspektasi klien tersebut. Baik, Pak. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Saya yakin kamu bisa. Dan ingat, waktu sangat terbatas. Kita punya waktu seminggu untuk menyelesaikan semuanya. Laras mengangguk, namun dalam hati ia merasa sangat terbebani. Tugas ini jauh di luar ekspektasinya sebagai seorang asisten. Laras termenung sejenak. Dilihatnya Andi tengah menelepon seseorang. Ya, antar ke ruangku sekarang 2 gelas coklat hangat dan 2 porsi spaghetti, ucapnya. Sepertinya dia tengah memesan sesuatu. Tak berapa lama, satu orang pelayan datang dengan sebuah nampan berisi apa yang telah disebutkan oleh Andi sebelumnya. Terima kasih, ucapnya pada pelayan tersebut. Sama-sama, pelayan tersebut berlalu. Sekarang pandangan mata Andi beralih pada Laras di sampingnya. Sebelum bekerja, minumlah ini terlebih dahulu. Pak Andi menyodorkan segelas coklat hangat pada Laras. Tiba-tiba saja perutnya terasa mual. Refleks Laras menutup mulut, Andi terkejut. Tidak, Pak, tidak apa-apa. Sepertinya aku tidak menyukai aroma coklat itu, ucap Laras. Benarkah? Aduh, permisi Pak, saya mau ke toilet dulu, ucapnya secepat sambil berlari ke arah di mana toilet berada. Di toilet Laras mengeluarkan semua isi perut yang sejak tadi mendesak kerongkongannya. Setelah beberapa menit, barulah keadaan terasa lega. Dengan tisu di tangan, Laras menggelap keringat pada dahi dan pipinya, menyisakan rona merah pada kedua pipi tersebut. Laras kembali. Laras serasa enggan untuk kembali masuk ke ruangan. Perutnya menolak aroma coklat hangat yang tersaji dalam ruangan tersebut. Namun, ia tak punya pilihan lain selain dari tetap masuk dan melanjutkan pekerjaan.
Namun sesampainya di dalam ruangan, dilihatnya tak ada lagi coklat hangat yang tadi berada di atas meja. Tenang, coklatnya sudah kusingkirkan dari sini, ucap Andi. Laras bernafas lega. Tapi dia merasa heran. Mapesam, kasem diingir guys di doa klub astait. Bapak menyingkirkan kedua gelas susu itu? Tanyanya heran. Ya. Aduh maaf kalau aku merepotkan, Bapak tak perlu menyingkir kedua gelas itu sekaligus. Lalu bagaimana? Kau tak menyukai aromanya. Kalau aku tak memikirkan kamu, tentu aku tak akan menyuruh pelayan itu untuk membawa kedua gelas itu kembali. Ucapnya tegas. Sudahlah, jangan bahas 2 gelas susu itu lagi. Fokuslah untuk kembali bekerja, ucaplah. Tapi sepertinya Laras tak bisa fokus lebih jauh. Aroma kopi coklat yang ia hirup tadi begitu mengganggu. Tubuhnya benar-benar tak bisa menerima aroma tersebut. Tubuhnya memucat. Ras, mengapa kau pucat sekali? Andi bertanya tiba-tiba. Oh, aku tidak apa-apa, Pak. Jawabnya berpura-pura baik-baik saja. Laras, sepertinya kau terlalu kelelahan. Sini dokumen itu. Kau istirahatlah dahulu, biar aku yang menyelesaikannya. Laras terkejut. Sosok Andi yang dianggapnya jahat ternyata masih punya sisi baik. Leo Tengah duduk bersantai dengan Mina yang berada dalam pelukannya. Terima kasih ya, Mas, atas cincinnya. Aku suka banget. Ini cantik sekali. Ujar Mina sambil memandang kagum pada benda kecil yang melingkar di jari manisnya. Leo tersenyum senang. Gak usah berterima kasih, sayang. Sebagai calon suami, aku senang bisa bikin kamu bahagia, jawab Leo. Ngomong-ngomong, gimana soal Laras, Mas? Tanya Mina membuat Leo tak nyaman. Apapun yang membahas seputar Laras, Leo selalu tak menyukainya. Untuk apa bahas dia lagi, sayang? Dia udah gak ada lagi di sini. Udah aku usir jauh-jauh, dia gak bakalan berani balik lagi, ujarnya lagi. Kamu udah gak usah bahas dia? Mina antusias. Tentu saja, kan kamu yang minta kemarin agar aku cepat-cepat ngusir dia? Oh iya ya, aku lupa. Mina tertawa. Kira-kira dia kabur kemana ya? Menurutmu kemungkinan dia sekarang tinggal di mana? Mina kembali bertanya. Alah, sayang, dia tuh udah gak punya siapa-siapa. Paling juga tidur di emperan. Mana ada yang mau nampung orang kampungan kayak dia? Leo tertawa menertawakan sosok Laras. Gimana kalau ternyata dia punya kekasih baru? Seloroh Mina sambil tertawa menghina. Astaga sayang, gak usah bercanda dong. Memangnya siapa sih yang mau sama dia? Kurus, kecil, pendek, buluk, item dekil, plus kampungan lagi. Oho, lengkap sudah pada dirinya. Emang kau pikir siapa yang mau sama perempuan kayak gitu? Kalau aku sih dikasih cuma-cuma aja ogah, boro-boro mau nikahin. Kedua orang tersebut tertawa-tawa dalam obrolan penghinaan terhadap Laras. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Karena itu menjadi motivasi saya untuk bisa membuat cerita-cerita menarik lainnya.